Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Usikum wa nafsi bittaqwallah la'allakum tuflihun. Ikhwan fillah, semoga Allah senantiasa memberikan sehat kepada kita, sehat lahir dan batin, untuk menyempurnakan kegiatan kita sebagai hamba Gusti Allah. Kalau dengan badan yang sehat, ruhani sehat, tentunya akan lebih sempurna kita melaksanakan ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Ibadah sholat ketika sehat lahir batin, insya Allah akan sempurna. Ibadah Ramadan ketika sehat lahir batin, insya Allah akan dilaksanakan dengan penuh kesempurnaan. Begitupun amali-amali yang lainnya, ketika sehat walafiat lahir batin, kita akan lebih sempurna melaksanakan perintah amalia tersebut. Artinya sehat merupakanlah anugerah dari Allah yang perlu kita syukuri dan perlu kita jaga kesehatan kita, sehingga kita selamanya sempurna melaksanakan ibadah kepada Gusti Allah. Tapi ketika suatu waktu Allah memberikan sakit kepada kita, dan manusia kan tidak mungkin sehat selamanya, mungkin ada sakitnya. Sakit merupakan ada dua. Bagi orang sakit kemudian dia ikhlas, sabar, itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal, ladang amal kesabaran kita. Tapi sebaliknya ketika kita sakit, kita tidak sabar, tidak ikhlas, bahkan kuku lutus, kemudian murang-maring, itulah azab bagi dia. Oleh karena seorang muslim ketika sakit, terimalah dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesabaran, sehingga menjadi amal ladang menuju pahala yang berlipat ganda dari Allah ketika kita sedang sakit. Jadi sakit lagi bagi orang yang ikhlas menerimanya merupakan sebagai ujian dari Allah menuju derajat yang paling tinggi, menuju diampuni dosa. Tapi ketika kita sakit kalah tidak sabar, ngarasula, popoloto, sebagainya, azab bagi dia. Na'udzubillah ya. Oleh karenanya kepada orang yang sedang sakit, terima Allah dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesabaran. Allah memperhatikan kita, Allah mengurus kita, Allah yang menyembuhkan kita, Allah yang punya pengaturan kepada kita. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, dalam riwayat dari Sa'ad bin Abi Waqqas dari Qaulah binti Al-Hakam As-Salamiyah, Rasulullah bersabda, Al-maridu daifullah, orang yang sakit itu merupakan daifullah, tamu Gusti Allah. Yang sakit nuju di aku ku Gusti Allah, asal syaratnya ikhlas dan sabar. Madama fi maradihi, selama dia sakitnya dengan penuh keikhlasan dan sabar, yurfa'u lahu kulla yawmin amalu sab'ina syahidan. Diangkat baginya setiap harinya berikan pahala amalu sab'ina syahidan, sebagai amal orang yang mati syahid. Syaratnya ikhlas dan sabar. Masya Allah, punya pahala mati syahid 70 orang mati syahid. Tak terbayang pahala besar orang yang sakit dengan penuh ikhlas dan sabar, ya. Masya Allah. Fa in afahu min maradihi kharaja min dzunubihi kayamin waladatu ummuh. Ketika Allah menyembuhkan dari sakitnya,
maka akan keluar dosa-dosanya kayamin waladatu ummuh, seperti hari waktu ibunya melahirkan. Sebagai bayi lagi bersih, sakit setahun, sebulan, ngelempreh, tapi sabar, ikhlas. Masya Allah, dosa-dosa diampuni, punya pahala orang yang mati syahid. Kalau yang sakitnya lama tahunan, tentunya pahala langkung besar lagi, lebih banyak lagi. Syaratnya ikhlas, sabar, ridho, menerima ujian dari Allah. Tapi kalau tidak sabar mah tidak ikhlas, ya sebagai teguran dari Allah, ya sakit, ya ngarasula, ya duit beak. Masya Allah, naudzubillah ya. Oleh karenanya kita sedang sakit, terima dengan penuh keikhlasan, kesabaran, dan ridho dengan ketentuan Allah. Yakin Allah mengurus kita, yakin Allah yang menyembuhkan kita, karena kita manusia sangat lemah, artinya disembuhkan oleh Allah, sakit pun dari Allah. Jadi harus berserah diri kepada Gusti Allah. Sekali lagi, madama fi maradihi yurfa'u lahu kulla yawmin amalu sab'ina syahidan. Orang yang sabar sakitnya, diangkat baginya setiap harinya amalan 70 orang yang mati syahid. Masya Allah. Fa in afahu min maradihi kharaja min dzunubihi kayomi waladatu ummuh. Ketika Allah menyembuhkan dari sakitnya, sehat lagi, jag-jag deui, begitu sembuh, dosanya sudah keluar semuanya. Seperti hari ketika ibunya melahirkan seorang bayi tanpa noda, tanpa dosa. Ngan syaratna sakitna ikhlas, untuk kukulutus ridho karena takdir Gusti Allah. Masya Allah, Allah teh keur nyaaheun ka jalma sakit teh ya. Keur nyaaheun. Ngan lamun kukulutus mah azab dari Allah ya. Fa in qadda alaihi bil maut adkhallahul jannata bi ghairi hisabin. Tapi ketika Allah menentukan dia maut, tersembuh deui, adkhallahul jannata bi ghairi hisab. Allah akan memasukkan kepadanya pada surga tanpa dihisab lagi. Masya Allah, itulah kelebihan orang yang sakit lama, sabar, ikhlas, maut, masuk surga tanpa bighair hisab. Masya Allah ya. Oleh karenanya sekali lagi, orang yang lagi sehat wajib mensyukuri nikmat sehat, harus semangat beribadah, semangat beramal saleh, mumpung sehat wal afiat, gitu ya. Tapi ketika sedang sakit, kita wajib ikhlas, sabar, tapi sambil berikhtiar untuk menyembuhkan kembali, berikhtiar dan berobat. Ketika kita sembuh lagi, alhamdulillah, ya sehat lagi, dosa sudah diampuni ku Gusti Allah, bersih. Ketika sampai ajal maut dari sakitnya, sudah dijamin Allah masuk surga tanpa hisab. Syaratnya adalah ikhlas dan sabar. Demikian kajian pada hari ini tentang keikhlasan orang yang sakit, orang yang diuji dengan penyakit. Semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada kita, taufik, hidayah, afiyah, ismah, dan riayahnya, sehingga selamanya dapat ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.